Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. KBR Prime, podcast for curious mind. Sore hari lepas dari kemacetan Canggu, saya sampai di Inklusif Warung. Seorang pramusaji menyodorkan menu kepada saya. Interaksi yang terjadi di antara kami berdua hanya memakai bahasa isyarat. Ya, beberapa pramusaji di sana adalah teman tuli. Seturut dengan namanya, Inklusif Warung menyediakan ruang aman buat pengunjung serta pegawainya. Inklusif Warung juga menjadi ruang keberagaman. Keberagaman bukan perkara sajian menu, tapi juga keberagaman latar sosial, identitas gender, dan orientasi seksual. Sambil menikmati secangkir cappuccino dengan extra shot espresso, serta cemilan yang saya lupa namanya, saya ngobrol bareng beberapa pegawai di Inklusif Warung. Ini adalah cerita mereka. So have you introduced yourself to next to you? Have you made a new friends? Hope you have a great time tonight. Give applause please for Crystal. Halo, nama saya adalah Kristo. Saya seorang tuli yang bekerja sebagai event manager di Inklusif Warung. Yang sekarang kamu lagi dengerin, ini bukan suara saya, tetapi suara penerjemah sekaligus rekan kerja saya yaitu Ines Rengganis. Konsep dari Inklusif Warung itu sendiri ialah inklusivitas yang memberdayakan kelompok tertindas dan terpinggirkan, di mana kelompok-kelompok tersebut dikategorikan sebagai tuli, perempuan, queer, dan orang dengan disabilitas. Tentu saja kita menyambut semua orang di sini tak terkecuali. Tetapi kita memfokuskan terhadap kelompok tertindas dan terpinggirkan, di mana kembali lagi dengan nama inklusivitas, restoran kami selalu menggaungkan hal itu dari awal. Inklusif Warung merupakan bagian dari Demoksa Hospitality Group, di mana Demoksa Hospitality Group mengimplementasikan perbedaan, keadilan, dan inklusivitas. Itu artinya, outlet kami yang lainnya juga turut mengimplementasikan nilai tersebut juga. Inklusif Warung memberdayakan lebih dari 20 staf tuli, di mana jumlah tersebut melebihi ketentuan dalam memperkerjakan penyandang disabilitas, sesuai UU Disabilitas Nomor 8 Tahun 2018. Pada UU tersebut, perusahaan swasta boleh memperkerjakan minimal 1% pekerja disabilitas. Saya Kadek Rian Dharma Putra. Saya di sini jadi bartender. Saya mulai kerja di sini jadi tim opening. Belum pernah ngomong sama teman tuli, maksudnya ketemu belum. Baru pas training di sini baru tahu ada teman-teman gitu banyak. Awalnya sih takut gimana ya? Takut dia salah tanggap gitu soalnya. Apalagi kita awal-awal kan belum bisa bahasa isyarat. Mengurus suatu acara merupakan hal yang menantang dan menyenangkan, di mana saya dapat mengelola dan mengontrol alur acara dengan baik. Saya memastikan mengikut sertakan seorang MC tuli untuk membuat semua acara seimbang, sehingga tidak hanya para teman tuli yang diberdayakan, tetapi juga minoritas lainnya turut diberdayakan. Oleh karena itu, brand event kami adalah Deaf and Drag Empowerment. Semua staf dengar dilatih dengan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo dan budaya tuli, agar percakapan antara karyawan tuli dan karyawan dengar dapat berjalan dengan jelas dan lancar. Edukasi yang selama ini kami lakukan untuk para pengunjung dan juga teman-teman yang bekerja di sini merupakan workshop Bisindo, kompetensi budaya, dan juga awareness training. Sudah mulai bisa sih. Dulu ikut les bahasa isyarat selama 3 bulan kayaknya. 3 bulan, selama 1 minggu tuh 2 kali pertemuan. Tapi gak terlalu banyak juga bisanya. Tahu ya tentang pekerjaan.
itu yang nanya kabar, gitu aja sih. Kadang-kadang kalau ada order yang tidak ada di menu, kemungkinan dia tidak tahu, itu aja sih yang kadang-kadang kita nggak tahu juga berdua. Bahasa isyaratnya kan beda-beda soalnya. Ya Indonesia, tapi kan ada bahasa isyarat Tabanan tuh beda, dari hurufnya, pergerakan tangannya itu beda, Badung itu beda. Makanya kita harus menyesuaikan diri. Bagus itu, soalnya teman tuli kan gini jarang yang ingin mempekerjakan. Kalau di sini kan, nah senang juga saya lihatnya kalau bisa bekerja dengan teman tuli, bisa saling menghargai lah gitu, saling membantu jadinya, sama-sama belajar juga. Now, you dear ladies and gentlemen, guess what I'm going to do? I'm going to sing you a song. It's my latest recording, and I do hope you just love it. But even if you don't, I don't really mind as long as you love me. Halo, nama saya Iam. Ini adalah panggilan isyarat saya karena saya dulunya adalah orang yang pendiam. Identitas saya, identitas gender saya adalah laki-laki dan saya mengubah identitas saya menjadi perempuan. Saya sangat suka bekerja di inklusif. Saya sangat senang dan saya di sini bekerja sebagai server. Dan di sini juga banyak teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Sangat seru untuk belajar bahasa isyarat di sini. Saya sih sangat sedih karena saya banyak sekali punya teman-teman tuli juga yang mereka masih nganggur sampai saat ini dan belum mempunyai pekerjaan apapun. Di sini sebelum bekerja di sini kita ada training dari pihak restoran, training bagaimana cara membawa makanan, bagaimana cara membawa minuman dengan tray, dan bagaimana cara kita men-serving makanan dan minuman tersebut di meja tamu seperti itu. Dan kita di sini bekerja dengan SOP. Saya tidak perlu banyak penyesuaian apa-apa karena di sini bebas. Saya bisa berekspresi sebagaimana yang saya mau. Jadi tidak ada penyesuaian yang bagaimana. Jadi sebelumnya saya mengalami ada hambatan. Hambatannya tersebut adalah di mana beberapa karyawan dengar di sini itu bahasa isyaratnya itu kemampuannya sedikit. Jadi agak sulit berkomunikasi dengan saya. Dan tamu-tamu di sini semuanya itu berbicara. Untungnya saya bisa bahasa Inggris dan sedikit bisa bahasa asing lainnya. Jadi kalau ada teman dengar yang memang sama sekali tidak bisa bahasa isyarat, saya akan minta bantuan kepada teman dengar yang bisa untuk menerjemahkan pada mereka. Dan saya bisa visual text. Jadi teman dengar tersebut bisa menulis di kertas lalu saya baca. Jadi teman-teman tuli itu sangat perlu akses visual. Jadi apapun itu berupa dengan visual. Jadi karena kita bisa melihat dan kita bisa tatap muka. Jadi memang harus secara visual. Jadi di sini untuk akses visual menurut saya itu sudah terpenuhi, mulai dari menu yang sudah cukup jelas dengan foto yang bisa kami sesuaikan. Lalu di sini juga ada lampu penanda. Kalau semisalkan ada makanan masuk atau keluar, lampunya itu akan menyala kedip-kedip. Jadi kami bisa tahu bahwa itu ada makanan masuk atau seperti itu. Lalu untuk musik di sini pun itu kami tidak bisa mendengarkan, tapi kami bisa merasakan melalui sound yang lumayan besar dengan bassnya. Jadi dia bergentam ya, dan kami bisa merasakan dentumannya. Dan di sini juga
teman-teman dengar kalau memanggil kami, teman-teman tuli, itu mereka menepuk-nepuk pundak kami atau berlambai-lambai di depan wajah kami seperti itu. Dari saya, teman-teman dengar harus belajar bahasa isyarat dan membuat teman-teman tuli itu paham dengan apa yang teman-teman dengar katakan. Jadi tidak hanya berbicara, tapi juga harus melakukan bahasa isyarat dengan teman-teman. So let us learn Indonesian Sign Language together. And this is the signs for A, and this is the sign for B, and C, and D, and E, and F, and G. This is the sign for G, and this is the sign for H. Me too. Selain yang tuli kan ada teman-teman queer juga ya yang kerja di sini yang maksudnya beda gitu orientasi seksualnya, itu kan identitas gendernya. Itu kalau Rian sendiri ngelihatnya kayak gimana sih ya, warna-warninya teman-teman yang ada di sini, Rian? Awalnya sih nggak kaget, ternyata banyak juga di luar sini ada itulah teman-teman yang beda gender gitu kan. Takut sih nggak, cuma kita punya teman kayak gini, gimana sih perilakunya gitu modelnya. Perilakunya ternyata biasa aja, nggak lah aneh-aneh dia, cuma perubahan di sikap apa diri namanya tuh kayak gitu aja. Nggak merugikan juga sih orangnya, dia yang jalanin kan. Ngobrol sering, nggak lah ada pembulian tuh, nggak ada, biasa aja lah, sama kayak teman-teman biasa. Orang dia juga biasa kan. Kalau sejauh ini belum ada ya yang saya dengar komentar negatif. Kalau saya dengar kemungkinan saya kasih tahu bahwa teman-teman gitu tuh biasa aja, nggak merugikan kita. Dia juga manusia, kita juga kan nggak tahu kelebihan kekurangan kita, biar orang yang menilai. Apa sebenarnya kita mengerti dia juga, lagian kan dia nggak mengganggu kita juga, hargai aja dia juga. Kalau di sini biasanya kan ada event itu, drag itu hari Rabu, Jumat, Minggu tuh. Nah pasti rame itu. Ya banyak kok dari tamu-tamu yang memang berwisata nyari keunikan restoran, banyak kok yang kesini. Seperti ya kayak ini TikToker itu namanya, kesini dia nyari gitu aja keunikan. Did you know that performs our talents do make up for 2 until 3 hours? They even make and invest on costume and wigs to perform. Are you ready for extravagant performance? Let us welcome Cecilia Wong. Durasinya kadang ada yang 5 menit. Kemarin sempat 15 menit, Mas. Aku ngapain sih di depan panggung 15 menit disuruh sama si Kristo, Bang? Ngapain bencongnya 15 menit, habis itu gue hospital habis itu besoknya. Nama aku Cecilia Wong. Umur aku 30 tahun. Aku sudah menikah. Aku sudah menikah, mempunyai anak 1, laki-laki. Aku gentle, Mas. Aku tetap jadi diri aku sendiri, Mas. Comedy show, ngelucuin diri aja sih di depan, yang penting
penonton terhibur, ketawa, ya udah berarti kita sukses. Aku lihat-lihat searching di Google juga, terus di YouTube, lihat-lihat show di luar negeri kayak mana, terus aku lihat-lihat, terus bikinnya di sini. Kalau untuk terus kalau misalkan minggu kadang-kadang Broadway, lagu-lagu tentang Broadway semua. Lagu bisa selipin sama narasi-narasi gitu, ojek-ojek gitu di depan. Dandannya berapa jam? Dandannya aku kurang lebih 1 jam. Hampir. Terus ngapusnya cuman titit udah selesai. Oke, ya. Habisin makeup banyak. Aku kan dari SMA suka ini nari-nari gitu. Jadi kalau ada lomba aku ikut. Jadi disuruhlah sama si kakak aku, coba aja kamu ikut di sana, barangkali kamu suka kan. Coba dan ikut lomba. Gagal mas, gak langsung masuk. Salah konsep. Terus habis itu tetap juga show juga, cuman nggak menang lombanya, tapi tetap show tempat lain. Terus ada lomba lagi, ikut lagi, gagal lagi mas. Tahan banting, aduh kok gagal terus, bencongnya apa ini yang harus diperbaiki kan. Terus habis itu belajar nemuin jati diri kayak begini kak. Dulu aku nggak laku mas, makeupnya makeup cantik gitu, aku nggak terlalu pede tahu. Jadi aku mulai boomingnya saat makeup aku udah kayak begini gitu. Susah, harus ikut lomba dulu, terus harus dilirik dulu kayak mana potensi kita jadi bencongan kan. Soalnya kebanyakan di sini tuh drag queen tuh dinilai tuh kayak kalau udah masuk tempat drag queen kayak kita tuh dianggap nakal gitu loh mas, ngerti nggak sih? Kayak sangar gitu loh mas. Padahal kenyataannya kita tuh enggak, kita tuh ngejual talent kita mas di sini. Thank you for coming to our events. Don't forget to check video and photos of our events. Hope you have a great time tonight.